Kita tahu fakta bahwa tabir bait suci terbelah dua saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Tapi tahukah Anda mengapa hal ini terjadi atau mengapa harus ada pembagian ruangan dengan pembatas tirai ini di bait Allah? Mari saksikan fakta Alkitab kali ini. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru. Kita tahu fakta bahwa tabir bait suci terbelah dua saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Tapi tahukah Anda mengapa hal ini terjadi atau mengapa harus ada pembagian ruangan dengan pembatas tirai ini di bait Allah? Mari saksikan fakta Alkitab kali ini. Jesiers, tabir atau tirai bait suci adalah salah satu benda dalam Alkitab yang memiliki daya tarik untuk dibicarakan. Tabir bait suci menjadi bagian penting interior bangunan bait suci. Sebagaimana kita ketahui bahwa bait suci terbagi atas 3 bagian, yaitu ruang mahasuci, ruang suci, dan pelataran. Tabir bait suci adalah tabir atau tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam bait suci. Bangunan bait suci memiliki sejarah perkembangannya sejak zaman Musa. Tuhan memerintahkan Musa membangun kemah suci. Bangunan semi permanen itu dipergunakan sebagai tempat kediaman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kebutuhan tempat kediaman Tuhan itu berlanjut pada zaman Daud. Raja Israel itu hanya memiliki porsi untuk merancang dan mempersiapkan pembangunan bait suci, sedangkan pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan bait suci dilakukan oleh Salomo, anak Daud. Pada 587 sebelum Masehi, Babilonia menaklukkan Israel dan mereka menghancurkan Yerusalem termasuk bait suci yang ada di sana. Kemudian bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babilonia. Tahun 539 sebelum Masehi, Kores Agung, penguasa Babilonia mengizinkan bangsa Israel pulang ke tanah airnya. Kemudian, mereka melakukan pembangunan bait suci kedua di Yerusalem yang dimulai sekitar tahun 537 sebelum Masehi. Hingga zaman Yesus, bait suci masih berdiri. Bahkan Herodes Antipas, penguasa wilayah saat itu, memperkokoh bangunan bait suci. Artinya, pada zaman Yesus, bait suci masih mempertahankan tata ruang awal dan benda-benda penting awal, termasuk tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Bahan dari tabir tersebut dibuat sesuai perintah firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 36, juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Tabir itu sangat berat, oleh karena itu dibutuhkan banyak imam untuk menggesernya. Tabir bait suci menutupi ruang maha kudus di mana tersimpan tabut perjanjian. Hanya imam besar yang boleh memasuki ruangan itu setahun sekali pada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Yom Kippur adalah hari paling suci dan dianggap penting dalam agama Yahudi. Kematian Yesus Kristus di kayu salib dan disusul terbelahnya tabir bait suci melambangkan terbukanya hubungan semua manusia dengan Tuhan secara langsung. Kuasa untuk mengenal dan mendengar suara Tuhan tidak lagi milik imam besar. Robeknya tabir itu melambangkan pendamaian yang dilakukan Kristus, bahwa ritual pengorbanan pendamaian dosa dengan berbagai syarat dalam Taurat sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Orang-orang non-Yahudi yang tidak di bawah Taurat dan orang-orang Yahudi yang mewarisi Taurat Musa sama-sama memiliki kesempatan bertemu langsung dengan Tuhan dan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Terkoyaknya tabir bait suci secara tidak masuk akal, yaitu dari atas ke bawah, pasti sangat mengejutkan Kayafas, imam besar pada waktu itu. Kayafas dan tokoh-tokoh agama mulai khawatir dengan ajaran Yesus. Mereka berpikir jika semua orang Yahudi mengikut Yesus, maka bait suci kosong sehingga Roma bisa merampas tempat yang dianggap tidak berguna itu. Oleh karena itu, fatwa imam besar Kayafas adalah lebih baik mengorbankan satu orang Yahudi, yaitu Yesus, daripada seluruh Israel hancur. Yohanes 11 ayat 49-50.
Kayafas dan para tokoh agama tak ingin kehilangan bait suci yang berfungsi menjadi tempat untuk mempertahankan kekuasaan dan pusat perekonomian, daripada belajar kebenaran firman Tuhan. Terkoyaknya tabir bait suci secara spektakuler menyingkapkan apa yang lama tertutupi, tempat yang masih disakralkan oleh tokoh-tokoh agama yang tidak lagi suci hatinya, kini terbuka. Adat istiadat yang dicampur dengan ajaran agama sudah tersingkap kesia-siaannya. Setiap manusia bisa menghadap langsung secara pribadi pada Tuhan tanpa pengantara imam besar. J. Sears,